Big Data Lab. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Big Data Communication. Bapak bisa mulai presentasi. Pada era digital saat ini, internet dan media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, media sosial juga dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Salah satu platform yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Instagram memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara brand dan konsumen melalui berbagai fitur, salah satunya adalah kolom komentar. Melalui komentar tersebut, audiens dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, saran, maupun apresiasi terhadap suatu produk atau layanan. Komentar-komentar ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sebuah brand. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah akun Instagram @aldisburger karena jumlah komentar yang cukup banyak dan terus bertambah. Diperlukan pendekatan yang mampu mengelola data tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, digunakan pendekatan Big Data Life Cycle untuk menganalisis sentimen audiens terhadap konten yang dipublikasikan oleh Aldis Burger. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik data komentar audiens berdasarkan penerapan Big Data Life Cycle dalam pengelolaan data komentar, bagaimana hasil analisis sentimen yang diperoleh, serta bagaimana hasil analisis tersebut dapat dimanfaatkan dalam strategi komunikasi pemasaran Aldis Burger. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik data komentar audiens, mendeskripsikan penelitian Big Data Life Cycle, menganalisis sentimen komentar audiens, serta mengetahui pemanfaatan hasil analisis sebagai bahan evaluasi strategi komunikasi pemasaran. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi digital dan analisis sentimen. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu Aldis Burger memahami respon audiens dan meningkatkan efektivitas strategi komunikasi. Selanjutnya, pada bab 2, Business Case Evaluation. Aldis Burger merupakan salah satu brand kuliner yang bergerak di bidang makanan cepat saji dengan produk utama berupa burger. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Aldis Burger memanfaatkan Instagram sebagai media promosi sekaligus media interaksi dengan konsumen. Melalui akun Instagramnya, Aldis Burger secara rutin membagikan berbagai konten seperti promosi produk, informasi menu, pembukaan cabang. Setiap unggahan yang dipublikasikan biasanya mendapatkan berbagai tanggapan dari audiens. Tanggapan tersebut dapat berupa pujian, pertanyaan, saran, maupun harapan terhadap perkembangan bisnis Aldis Burger. Interaksi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup aktif antara brand dan konsumennya. Namun, komentar-komentar tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber informasi, padahal di dalam komentar tersebut terdapat berbagai masukan yang dapat membantu perusahaan memahami persepsi dan kebutuhan konsumennya. Selain itu, jumlah komentar yang terus bertambah membuat proses analisis secara manual menjadi kurang efektif dan memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan beberapa dampak bisnis, seperti kesulitan memahami tingkat kepuasan pelanggan, kehilangan informasi penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran, serta berkurangnya peluang untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan analisis sentimen menggunakan pendekatan Big Data Life Cycle. Melalui pendekatan ini, data komentar dapat dikumpulkan, diproses, dan dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon audiens terhadap postingan Instagram @aldisburger dan mengidentifikasi sentimen yang muncul dalam komentar audiens. Sedangkan manfaatnya adalah membantu Aldis Burger memahami respon konsumennya serta menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran yang lebih efektif.
Setelah mengetahui latar belakang permasalahan, dampak bisnis, serta solusi yang diusulkan dalam penelitian ini, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi data yang akan digunakan dalam proses analisis. Untuk bagian data identification akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Lalu ada data eksternal. Setiap pelanggan interaksi media sosial, harga bahan baku, tren industri, dan juga data geografi. Ada jenis data. Maksudnya itu ada data terstruktur berbentuk tabel dan contoh data penjualan, stok barang, transaksi, dan harga. Lalu semi terstruktur memiliki pola tertentu namun tidak terikat format. Contohnya itu log, sistem pemesanan, dan laporan. Lalu ada tidak terstruktur teks dan konten. Informasi yang lalu dengan proses dari 5P dari data volume data jumlah data tersebut terus bertambah setiap hari dari seluruh aktivitas usaha. Lalu ada velocity, data masuk secara terus-menerus dan cepat, sehingga butuh penanganan yang tanggap. Lalu ada variety, tersedia dalam berbagai bentuk, angka, teks, gambar, dan juga berasal dari banyak sumber. Lalu ada veracity, data internal akurat. Data eksternal perlu diverifikasi terlebih dahulu. Lalu ada value memiliki manfaat tinggi untuk diolah jadi dasar pengambilan keputusan data. Selanjutnya ada tujuan dan kebutuhan data. Ini sangat penting. Yang pertama itu mengetahui pola penjualan dan menu favorit pelanggan, mengatur kesediaan agar cukup dan tidak terbuang, memvalidasi efektivitas promosi dan pemasaran, menganalisis lokasi potensial untuk cabang baru, dan memantau kepuasan pelanggan dan kualitas layanan. Sekian dari data identification ini sangat penting untuk mengetahui. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian data acquisition dan filtering. Pada tahap ini fokus utama kami adalah mengumpulkan dan menyaring data yang akan digunakan untuk analisis sentimen. Data yang digunakan berasal dari komentar audiens pada salah satu unggahan Instagram akun Aldis Burger. Untuk proses pengumpulan data, kami menggunakan metode web scraping. Metode ini dipilih karena mengambil data secara otomatis dalam jumlah yang cukup besar sehingga lebih efisien dibandingkan pengumpulan data secara manual. Dari proses ini, kami memperoleh berbagai informasi seperti username pengguna, isi komentar, jumlah likes, jumlah bahasan komentar, waktu publikasi komentar, dan URL komentar. Data-data tersebut nantinya menjadi dasar dalam proses analisis sentimen. Selanjutnya, dalam pengumpulan data, kami menggunakan beberapa tools. Yang pertama adalah SocialX, yang berfungsi sebagai tools utama yang melakukan scraping komentar Instagram. Melalui SocialX, data komentar dapat diekstraksi secara otomatis beserta atribut pendukungnya. Yang kedua, adalah Instagram sebagai sumber data utama penelitian. Kemudian yang ketiga adalah Microsoft Excel yang digunakan untuk menyimpan hasil scraping sekaligus membantu proses penyortiran dan pengecekan data. Proses scraping dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, kami menentukan unggahan Instagram Aldis Burger yang memiliki tingkat interaksi yang cukup tinggi. Setelah itu, URL postingan tersebut dimasukkan ke dalam platform SocialX. Sistem kemudian melakukan ekstraksi data secara otomatis dan menghasilkan dataset yang berisi komentar beserta informasi pendukung lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian diunduh dalam format spreadsheet agar lebih mudah diolah pada tahap berikutnya. Setelah data terkumpul, dilakukan proses filtering data. Tahap ini penting karena data hasil scraping masih berupa data mentah atau raw data. Pada tahap filtering, kami melakukan penyaringan terhadap komentar yang bersifat spam, promosi, atau tidak relevan dengan unggahan Aldis Burger.
Selain itu, kami juga memeriksa apakah terdapat data kosong maupun data yang terduplikasi. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dan memiliki kualitas yang baik untuk dianalisis. Lalu ada output dari tahap data acquisition dan filtering ini adalah sebuah dataset komentar Instagram Alice Burger yang telah tersusun dalam format spreadsheet. Dataset tersebut terdiri dari beberapa atribut utama, yaitu username, isi komentar, jumlah likes, jumlah balasan, timestamp, dan URL komentar. Dataset inilah yang kemudian digunakan pada tahap berikutnya, yaitu data extraction dan data validation and cleansing, serta data analisis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada data extraction atau ekstraksi data. Yang pertama ada proses ekstraksi data. Tadi udah dijelaskan ketika sudah di-scraping melalui aplikasi Social X, dihasilkanlah data berbentuk CSV atau JSON file, kemudian diekspor ke Excel. Nah, pada saat tahapan mengekstraksi data ini, entah kenapa dari tools Social X-nya, setelah saya coba berapa kali, cuma menghasilkan 15 komentar. Jadi data yang kita gunakan hanya sekitar 15 komentar. Kemudian ini dapat 15 komentar audiens itu yang terdiri atas 34 atribut yang mencakup informasi komentar, identitas pengguna, metadata akun, jumlah likes, jumlah balasan, URL komentar, dan informasi pendukung lainnya. Kemudian atribut tadi kita pakai karena berkaitan langsung dengan analisis sentimen komentar audiens. Nah, proses ekstraksi ini dilakukan melalui beberapa langkah. Yaitu yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, mengunduh data hasil scraping dari platform Social X, kemudian format CSV, kemudian dibuka datasetnya menggunakan Microsoft Excel, kemudian diidentifikasi seluruh atributnya apakah ada atau enggak yang tadi dari username sampai ke URL komentarnya itu, kemudian menyeleksi atributnya yang relevan dengan kebutuhan sentimen, kemudian dihapus atribut yang tidak digunakan dalam penelitian, kemudian disimpan dataset hasil ekstraksi ke dalam format spreadsheet untuk memudahkan proses validasi dan pengolahan data. Nah, setelah tahapan tadi dilaksanakan, nanti kita bisa siap untuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap validasi dan cleansing. Nah, jadi pada poin 2.42 tadi, yaitu hasil ekstraksi data. Nah, hasil ekstraksi itu nunjukin bahwa data yang diperoleh dari komentar si Alice Burger ini tuh terkumpul dari beberapa respon audiens seperti dukungan, kemudian pertanyaan mengenai pembukaan cabang baru, apresiasi, dan serta beberapa komentar promosi dari pihak lain. Nah, jumlah data yang diekstraksi tadi itu sudah saya sebutkan sebanyak 15 komentar yang berasal dari pengguna akun Instagram berbeda. Kemudian, nah ini contoh komentar yang berhasil diekstraksi itu ada ini username dari Kementerian UMKM, Bismillah semua UMKM milik Allah katanya. Kemudian dari 8.indn, semoga gubernur milik Allah dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya ini kita ambil postingan yang paling banyak itu ketika Alice Burger tuh sedang atau dihampiri oleh Kementerian UMKM kalau nggak salah. Itu paling banyak like-nya, paling banyak views-nya dan lain-lainnya. Kemudian ada struktur dataset. Mungkin tadi sama ya, strukturnya itu kayak gitu, hasil atributnya dari username, teks, dan lain-lainnya. Kemudian langsung masuk aja ke 2.5, itu data validation dan cleansing. Jadi langsung ke cleansing dulu, cleansing data. Itu kita ngidentifikasi data yang nggak valid. Dari dataset yang terdiri dari 15 komentar itu, alhamdulillahnya nggak ada data yang kosong. Jadi semuanya keisi. Kemudian seluruh komentar itu dapat terbaca dengan baik. Terus sebagian komentar hanya berupa emoji, namun tetap dipertahankan karena merupakan bentuk ekspresi atau respon audiens terhadap unggahan. Kemudian penghapusan spam, pada tahap ini tuh kita ngelihat dari data yang diambil tuh tadi, apakah ada bentuk respon dari audiens yang berbentuk spam atau enggak. Nah, contohnya ini ada bentuk yang bersifat promosi atau menawarkan jasa dari pihak lain, seperti penawaran jasa pendaftaran merek dari Kementerian Usaha atau penawaran jasa titip atau jasa pemesanan produk gitu. Komentar tersebut itu tidak mempresentasikan opini audiens terhadap unggahan si Alice Burger ini atau nggak relevan lah buat kita gunain untuk sebagai analisis sentimen. Kemudian penghapusan duplikasi. Nah, itu untungnya di data 15 itu tidak ada data yang berbentuk duplikasi atau duplikat atau yang berulang gitu. Kemudian setelah kita
evaluasi atau kita cleansing tadi datanya, akhirnya kita menemukan atau terdapat dihasilkan data hasil scraping 15, data kosong yang nggak ada itu duplikat kosong, dan data yang siap dianalisis itu ada 15 dataset. Jadi berdasarkan hasil tersebut tuh seluruh data hasil scraping itu bisa digunakan untuk proses data aggregation dan representation dan analisis sentimen. Mungkin ini bisa dilanjut oleh rekan saya. Sekian. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses agregasi data, representasi data, serta hasil analisis sentimen pada komentar audiens Instagram Aldis Burger. Setelah proses pengumpulan, validasi, dan pembersihan data dilakukan, tahap berikutnya adalah agregasi data atau pengelompokan data. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memudahkan proses analisis dengan mengelompokkan komentar berdasarkan karakteristik dan isi pesan yang disampaikan oleh audiens. Dalam penelitian kali ini terdapat 15 komentar yang berhasil dikumpulkan dari salah satu unggahan Instagram Aldis Burger. Komentar-komentar tersebut kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah komentar apresiasi dan dukungan. Komentar ini berisi pujian, motivasi, serta dukungan terhadap Aldis Burger maupun pemilik usaha. Misalnya seperti komentar, mantap bang, semangat bang, dan bismillah semua UMKM milik Allah, seperti itu. Kategori kedua adalah komentar pertanyaan. Komentar ini berisi pertanyaan terkait informasi tertentu seperti lokasi cabang atau rencana pembukaan cabang baru. Contohnya adalah, kapan buka Aldis Burger di Jogja bang? Terus ada kategori ketiga adalah komentar saran atau harapan. Jadi komentar ini menunjukkan ekspektasi audiens terhadap perkembangan bisnis Aldis Burger di masa mendatang. Misalnya harapan agar cabang baru dibuka di berbagai daerah. Kategori terakhir adalah komentar promosi atau komentar yang tidak relevan dengan isi unggahan. Komentar kayak seperti ini tidak digunakan dalam proses analisis sentimen karena tidak merepresentasi opini audiens terhadap konten yang dipublikasikan. Setelah proses pengelompokan selesai, tahap berikutnya adalah klasifikasi sentimen. Jadi pada tahap ini, setiap komentar dikategorikan ke dalam 3 jenis sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Sentimen positif adalah komentar yang menunjukkan dukungan, apresiasi, dan respon baik, terhadap Alice Burger. Contohnya adalah komentar seperti tadi yang saya jelaskan, mantap bang, semangat bang, keren banget, dan lain-lainnya. Lalu ada sentimen netral yang menunjukkan komentar yang tidak menunjukkan emosi positif ataupun negatif secara jelas atau gamblang. Umumnya berupa pertanyaan atau permintaan informasi seperti kapan buka Aldis Burger di Jogja, atau cabangnya ada di mana, atau di daerah mana lagi, seperti itu. Sedangkan sentimen negatif merupakan komentar yang berisi kritik, keluhan, atau ketidakpuasan terhadap produk maupun layanan. Namun alhamdulillahnya pada data yang dianalisis dalam penelitian ini tidak ditemukan komentar yang termasuk ke dalam kategori sentimen negatif. Jadi berdasarkan hasil klasifikasi terhadap 15 komentar, diperoleh hasil bahwa sebanyak 9 komentar atau 60% bisa kita bilang termasuk sentimen positif. Kemudian sebanyak 40% atau 6 komentar termasuk sentimen netral. Sementara itu, tidak ditemukan komentar dengan sentimen negatif hingga persentasenya 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas audiens memberikan respon yang positif terhadap unggahan Instagram Alice Burger. Dan untuk mempermudah proses analisis, hasil klasifikasi sentimen juga direpresentasikan dalam bentuk tabel yang berisi nomor komentar, isi komentar, serta kategori sentimennya. Dengan representasi data ini, pola sentimen yang muncul adalah diidentifikasi dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil analisis sentimen dapat diketahui bahwa sentimen positif merupakan kategori yang paling dominan. Bisa dilihat dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital yang dilakukan melalui Instagram mampu membangun persepsi yang baik di mata audiens. Selain itu,
tingginya jumlah komentar positif juga menunjukkan adanya engagement yang sehat antara brand dan pengikutnya. Lalu pada kategori sentimen netral, sebagian besar komentar merupakan pertanyaan mengenai lokasi cabang, rencana ekspansi usaha, dan lain-lainnya. Meskipun tidak mengandung pujian secara langsung, komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa adanya minat dan rasa ingin tahu audiens terhadap Aldis Burger. Lalu sementara itu, tidak ditemukannya sentimen negatif yang dianalisis tidak menimbulkan kritik maupun ketidakpuasan yang signifikan dari audiens, tetapi karena jumlah data yang digunakan masih terbatas dan hanya berasal dari satu unggahan, penelitian lanjutan dengan jumlah data yang lebih besar tetap diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Jadi secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi audiens terhadap unggahan Instagram Alice Burger cenderung positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa Instagram telah berhasil dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan promosi yang efektif dalam membangun citra positif brand di mata konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya bisa saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan data visualization serta utilization of analysis results dari penelitian analisis sentimen komentar audiens pada postingan Instagram Aldis Burger. Masuk ke tahap data visualization, tahap ini bertujuan untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual sehingga data yang diperoleh lebih mudah dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil klasifikasi terhadap 15 komentar audiens, diperoleh 9 komentar dengan sentimen positif atau sebesar 60%, 6 komentar dengan sentimen netral atau sebesar 40%, dan tidak ditemukan komentar dengan sentimen negatif. Visualisasi pertama adalah dalam bentuk diagram pie. Diagram ini menunjukkan proporsi masing-masing kategori sentimen. Dari diagram dapat dilihat bahwa sentimen positif mendominasi dengan presentase 60%, sementara itu sentimen netral sebesar 40%, dan sentimen negatif tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas audiens memberikan respon yang baik terhadap konten Instagram Aldis Burger. Visualisasi kedua adalah diagram batang sentimen. Diagram batang digunakan untuk membandingkan jumlah komentar pada setiap kategori sentimen. Terlihat bahwa sentimen positif memiliki jumlah komentar tertinggi, yaitu sebanyak 9 komentar, sedangkan sentimen netral sebanyak 6 komentar, dan sentimen negatif tidak ada. Temuan ini memperkuat hasil sebelumnya bahwa persepsi audiens terhadap unggahan Aldis Burger cenderung positif. Visualisasi ketiga adalah word cloud. Word cloud digunakan untuk melihat kata-kata yang paling sering muncul dalam komentar audiens. Kata-kata yang dominan di antara lain ada burger, cabang, buka, semangat, usaha, dan bisnis. Dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa audiens tidak hanya memberikan dukungan terhadap Aldis Burger, tetapi juga menunjukkan ketertarikan terhadap perkembangan usaha dan pembukaan cabang baru. Selanjutnya adalah visualisasi engagement audience. Berdasarkan isi komentar, bentuk interaksi yang paling banyak ditemukan adalah dukungan dan apresiasi, pertanyaan mengenai cabang, serta harapan agar Aldis Burger melakukan ekspansi usaha di wilayah lain. Menariknya, pada data yang dianalisis tidak ditemukan kritik maupun keluhan dari audiens. Berdasarkan seluruh visualisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa respons audiens terhadap unggahan Instagram Aldis Burger cenderung positif dan menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap perkembangan bisnis brand tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap utilization of analysis results atau pemanfaatan hasil analisis. Tahap ini merupakan proses menggunakan hasil analisis sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi pemasaran. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sentimen positif mendominasi sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital Aldis Burger melalui Instagram telah mampu membangun persepsi yang baik di mata audiens. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan. Yang pertama, mempertahankan konten yang memperoleh respons positif tinggi karena terbukti mampu meningkatkan engagement audiens. Yang kedua, meningkatkan respons terhadap pertanyaan audiens. Banyak komentar netral yang berisi
pertanyaan mengenai lokasi cabang dan perkembangan usaha. Oleh karena itu, admin media sosial perlu lebih aktif memberikan balasan agar kebutuhan informasi audiens dapat terpenuhi. Yang ketiga, membuat lebih banyak konten mengenai pembukaan cabang baru. Hal ini karena banyak audiens menunjukkan ketertarikan terhadap ekspansi bisnis Aldis Burger. Yang keempat, memanfaatkan komentar positif sebagai electronic word of mouth. Komentar positif dapat digunakan sebagai testimoni yang membantu meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Yang kelima, melakukan monitoring sentimen secara berkala untuk mengetahui perubahan persepsi audiens terhadap brand dan mengidentifikasi peluang maupun potensi masalah yang muncul di media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan Big Data Life Cycle dapat digunakan untuk mengelola dan menganalisis data komentar media sosial secara sistematis. Melalui tahapan yang terstruktur, data komentar yang sebelumnya tidak terorganisir dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan, minat, persepsi konsumen terhadap sebuah brand. Oleh karena itu, hasil analisis sentimen dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi pemasaran yang lebih efektif di masa mendatang. Adapun saran yang dapat diberikan adalah Aldis Burger perlu terus meningkatkan kualitas konten dan interaksi dengan audiens di media sosial. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah data yang lebih besar dan metode analisis yang lebih kompleks agar hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.